Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan hidup manusia dihadapkan pada berbagai pilihan. Ada pilihan yang tampak ringan, namun berdampak besar pada masa depan. Salah satunya adalah khamar, merupakan minuman memabukkan yang sering hadir dalam berbagai perayaan. Contohnya seperti hiburan, pelarian, dan bahkan budaya. Ia tampak sepele, namun menyimpan akibat yang tidak sederhana. Dalam Islam, khamar tidak hanya dimaknai sebagai alkohol dalam bentuk tertentu. Ia mencakup segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran dan melemahkan akal, sebab akal adalah salah satu nikmat yang membuat manusia mampu memahami kebenaran dan menjalani hidup dengan arah yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskiri khamru, kullu khamru haram, yang artinya adalah setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Bukan bentuknya yang dipersoalkan, tetapi hilangnya akal yang menjadi inti dari larangan. Dampak khamar terhadap akal dan kepribadian. Saudaraku, khamar bekerja secara perlahan. Ia tidak langsung merusak dalam satu tegukan, namun sedikit demi sedikit ia menurunkan kewaspadaan, melemahkan kemampuan berpikir, dan mengikis tanggung jawab moral. Seseorang bisa saja memulai hanya dengan rasa penasaran saja, akan tetapi namun dari sedikit menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi kebutuhan, hingga pada akhirnya minuman itu bukan lagi pelengkap, melainkan penguasa hidup. Ketika akal melemah, keputusan penting dalam hidup pun turut kehilangan arah. Dampak sosial dan lingkungan. Saudaraku, tidak hanya individu yang terdampak, melainkan keluarga, sahabat, bahkan masyarakat pun bisa merasakan akibatnya. Banyak perselisihan rumah tangga, kekerasan, hingga kecelakaan terjadi karena seseorang kehilangan kendali. Dan dalam keadaan mabuk, ketika kesadaran hilang, rasa malu, empati, dan tanggung jawab ikut larut bersama alkohol yang ditanggap. Khamar bukan hanya merusak diri, tapi merusak keterhubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Hikmah larangan menjaga martabat manusia. Saudaraku, Islam melarang bukan untuk membatasi, melainkan menjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan akal, dan tanpa akal kemuliaan itu pudar. Hidup ini bukan hanya tentang bersenang-senang, melainkan tentang menjalani peran, memikul amanah, dan memilih jalan yang benar. Shiratal mustaqim. Menjauhi khamar adalah cara menjaga jati diri, menjaga kesadaran, dan menjaga martabat. Kita ingin hidup yang penuh arah dan tujuan, bukan hanya hidup yang dikendalikan oleh pelarian sesat. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hidup memerlukan kesadaran yang penuh. Khamar mungkin memberi euforia sementara, akan tetapi terlalu sering menghilangkan masa depan yang lebih berharga. Dengan menjauhinya, kita tidak hanya menaati ajaran agama, tetapi juga menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup kita. Mungkin dari saya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari perkara yang merusak akal dan menuntun kita menuju pilihan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.